Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Al-Kausar sebagai moderator dari presentasi kelompok Unix mata kuliah sistem operasi tentang Grounded Scheduling. Jadi di sini kami akan membahas tentang materi Grounded Scheduling dan kemudian saya akan perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok Unix. Yang pertama ada Al Chatra Syarifuddin, Bialil Haqauli Akbar, Muhammad Al-Kausar, Muhammad Rida, Naftail Bagasa Putra, Mahmud, Nova Oktaviani. Ya, itu tadi anggota kelompok kami, kelompok Unix yang akan membahas tentang materi Guaranteed Scheduling pada mata kuliah sistem operasi. Dan selanjutnya pembahasan akan saya serahkan ke Bialil Haqauli Akbar. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Al-Kausar. Sekarang saya akan memberitahukan pokok bahasan pada present kami hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah definisi dari Guaranteed Scheduling. Yang kedua ada alur dan urutan prosesnya. Yang ketiga ada implementasi atau contoh-contoh kasusnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Al Chatra Syarifuddin. Ya, terima kasih Saudara Biahlil. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari Guaranteed Scheduling. Guaranteed Scheduling merupakan sebuah algoritma penjadwalan dalam sistem operasi multitasking yang menerapkan strategi preemptif dalam implementasinya. Algoritma ini memberi kemampuan pemrosesan CPU yang sama untuk membuat dan menyesuaikan kinerja. Sehingga jika ada end user yang sedang login, maka tiap-tiap user akan mendapatkan 1/n dari kemampuan CPU. Agar setiap user mendapatkan jatah waktu sesuai dengan haknya, maka sistem harus mengetahui berapa CPU time yang diperlukan untuk tiap usernya. Ya, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova Oktaviani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu urutan kerja Guaranteed Scheduling. Guaranteed Scheduling merupakan memberi tiap pemakai untuk mendapatkan daya pemproses yang sama. Maka jika terdapat n pemakai, tiap pemakai mendapat I per n daya pemproses. Setiap merekam banyak waktu pemproses yang telah digunakan proses sejak login, juga dihitung jumlah waktu pemproses yang digunakan seluruh proses. Karena jumlah waktu pemproses setiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara pemproses yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu I per N waktu pemproses seluruhnya dan waktu pemproses yang telah diperuntukkan proses itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahmud. Alur urutan kerja Guaranteed Scheduling. Yang pertama untuk membuat dan menyesuaikan performa, yaitu jika ada n pemakaian, sehingga setiap proses akan mendapat 1/n dari daya yang diproses oleh CPU. Yang kedua, untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi mengenai jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakaian yang sedang login. Yang ketiga, dari jumlah waktu CPU, yaitu waktu awal mulai dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Next. Yang keempat, jumlah waktu sebuah pemrosesan dari setiap pemakaian dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemrosesan seluruhnya dan waktu pemrosesan yang telah diperuntukkan proses itu. Yang kelima, rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari waktu yang dimiliki oleh CPU. Dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya memiliki 0,2 dari waktu yang dimiliki oleh CPU. Yang keenam, algoritma akan menjalankan sebuah proses dengan rasio yang paling rendah sehingga naik ke tingkatan lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhammad Rida.
Di sini saya akan membahas tentang implementasi atau contoh kasus. Penjadwalan ini harus menjamin bahwa algoritma tersebut mempunyai kinerja yang cukup bagus dan menjanjikan kelangsungan hidup yang baik. Contoh, misal ada end user yang sedang login, maka tiap-tiap user dijanjikan akan menerima 1/n dari kemampuan CPU. Untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jatah waktu menggunakan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time yang diperlukan oleh setiap proses dalam satu user. Dan juga CPU time yang diperlukan oleh tiap-tiap user. Next. Di sini saya ada beberapa rumus Gontes Kurzweil, yaitu JWP atau jatah waktu pemrosesan sama dengan AT atau arrival time dibagi dengan BP atau banyak proses. Yang kedua adalah R atau rasio sama dengan BT atau burst time dibagi JWP atau jatah waktu pemrosesan. Next. Di sini ada tabel pemrosesan. Dapat dilihat bahwa dari data di atas bahwa nilai JWP didapatkan dari pembagian tiap AT atau arrival time dan dibagi dengan BP atau banyak proses. Di sini banyak proses yang berjumlah 4 proses. Selanjutnya, nilai R atau rasio didapatkan dengan membagi nilai BT atau burst time dengan JWP, jatah waktu pemrosesan. Setelah didapatkan nilai rasio, maka kita dapat mengurutkan proses dari urutan terkecil, sehingga didapatkan urutan P4, P2, P3, dan P1. Selanjutnya, saya serahkan kepada Naptail Bagas Saputra. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses kelima user tersebut adalah 20 milisecond. Sehingga diharapkan tiap user mendapatkan 20/5, sedangkan 4 milisecond. Pada kenyataannya, mulai dari login hingga saat ini, tiap-tiap user telah mendapatkan CPU seperti terlihat pada tabel berikut. Next. Dan rasio antara CPU yang diperoleh sampai saat ini aktual dengan CPU yang seharusnya diperoleh 4 milisecond dapat dicari. Dapat dilihat bahwa user A memiliki rasio 0,75, artinya A baru mendapatkan 3/4 dari jatah waktu yang seharusnya diterima. User B memiliki rasio 1,5, artinya B telah mendapatkan 1,5 waktu dari yang seharusnya ia dapatkan. Algoritma ini kemudian akan menjalankan proses dengan rasio yang paling rendah dahulu, hingga proses tersebut mendapatkan rasio melebihi rasio proses yang sebelumnya punya rasio 1 tingkat lebih tinggi darinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Biahlil. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah guaranteed scheduling akan menjamin kemampuan CPU yang diperlukan untuk setiap user atau proses. Dan juga guaranteed scheduling bekerja dengan memperhitungkan jumlah waktu pemrosesan dan juga rasio, di mana jumlah waktu pemrosesan akan didapat dari arrival time dibagi dengan banyaknya proses, yang kemudian akan menentukan banyaknya kemampuan yang diberikan oleh CPU. Sedangkan untuk rasio didapatkan dari burst time dibagi oleh jumlah waktu pemrosesan. Dan rasio ini akan menentukan urutan pengerjaan dalam scheduling ini. Selanjutnya. Jadi di sini kita sudah punya pertanyaan juga. Jadi saya bacakan pertanyaannya. Kenapa scheduling atau penjadwalan dalam sistem operasi itu sangat penting? Apa peranannya? Baiklah, di sini akan saya jawab langsung. Scheduling atau penjadwalan berperan sangat penting dalam sebuah sistem operasi. Karena kebutuhan manusia akan perhitungan dan pemrosesan komputer semakin cepat dan semakin banyak program yang memiliki banyak proses pada PC untuk bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Karena pada dasarnya dalam satu program saja itu memiliki sangat banyak thread atau proses. Jadi misalnya kalian membuka Google Chrome atau Microsoft Word, jadi itu tidak hanya satu program yang mungkin dalam kesatuan memang satu program, tapi di dalamnya ada banyak proses yang dilakukan, entah itu tentang user interface-nya atau tentang pengetikan dan lain-lain. Jadi peranannya adalah untuk memberikan kinerja yang lebih cepat dan lebih efisien. Mungkin itu, terima kasih.
Ya, mungkin itu saja tadi materi presentasi tentang granted scheduling dari kami, kelompok Unix, dalam mata kuliah sistem operasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi di beberapa sumber yang telah ada di sini untuk info yang lebih lengkap. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau pembahasan dalam materi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.